satu sisi secara ekonomi kreatif, kita sangat setuju. Di mana orang-orang yang memiliki hak kekayaan intelektual bisa dilindungi, di satu sisi juga kekayaan intelektual ini bisa juga dijaminkan untuk menjadi jaminan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan ataupun lembaga keuangan lain. Tetapi jangan lupa kebijakan ini juga harus disinergikan dengan otoritas yang ada, seperti khususnya dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan Bank Indonesia. Nah, sampai hari ini kami masih belum melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah dapat dituangkan ke peraturan OJK-nya. Karena perbankan sendiri kan dalam menyalurkan ini harus ada otoritas yang bisa mengatur begitu loh, mengatur dan mengawasi seperti apa pola pemberiannya gitu loh. Jangan sampai nanti malah NPL perbankan kita semakin tinggi. Di satu sisi kita setuju, tapi jangan lupa otoritas ini juga harus mengeluarkan regulasi itu. Kita ketahui bersama otoritas jasa keuangan ini kan komisionernya baru berganti. Baru kurang lebih ya 2-3 minggu yang lalu lah mereka berganti. Tentunya masih perlu waktu untuk menyiapkan regulasi ini. Agar sinergi apa yang diinginkan pemerintah, apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat, khususnya yang memiliki hak kekayaan intelektual, dengan regulator yang mengaturnya seperti itu. Harapan saya ini bisa berjalan dengan baik, tetapi nampaknya tidak dalam waktu yang cepat. Mungkin masih membutuhkan waktu antara 3-6 bulan ke depan. Karena regulasi ini kan perlu disosialisasikan, regulasi juga perlu mengetahui mana kelemahan, mana kelebihannya seperti itu. Nah, kami berharap tumbuhnya ekonomi, kami berharap tumbuhnya penyaluran kredit. Saat ini jujur terus terang seperti Pak Presiden sampaikan, sampai dengan tahun 2024 itu penyaluran untuk sektor UMKM itu dipatok 30%. Namun nyatanya ini masih jauh, masih kurang lebih di 20%-an tercapainya. Berarti kan harus ada regulasi tambahan. Saat ini perbankan masih lebih nyaman menyimpan uang di bank atau membeli lewat surat berharga negara. Tidak menyalurkan kredit seperti itu. Sementara suku bunga acuan Bank Indonesia ada di 3,5%. Mari kita lihat. Suku bunga acuan perbankan yang ada di Bank Indonesia itu 3,5%. Tetapi suku bunga perbankan sampai hari ini yang disalurkan itu masih lebih dari 12% atau 2 digit seperti itu. Lebih dari 10%. Nah, ini tentunya sebuah dilema juga. BI sudah mengeluarkan suku bunga 3,5%, tetapi perbankan menyalurkan kredit lebih dari 10%. Ini kan spreadnya terlalu tinggi keuntungan untuk perbankan. Kalau ini bisa disalurkan kepada masyarakat umum, kepada masyarakat yang memang memiliki kemampuan untuk itu, apalagi ada target UMKM, ekonomi ini kan akan bergulir seperti itu. Nah, ini sebuah regulasi yang belum nyambung nampaknya. Mungkin dari masing-masing memiliki ego masing-masing. Karena ini uang kami juga tidak ingin ada NPL. Tapi di satu sisi pemerintah membuat regulasi seperti penurunan suku bunga. Misalnya atau suku bunga yang tetap di 3,5%. Nah, kami berharap apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak seperti itu nantinya. Seperti itu. Kalau memang menurut Haki, menurut regulator, ataupun menurut regulasinya bisa untuk diberikan pembiayaan, ya akan lebih baik diberikan pembiayaan. Tetapi kan yang memberi pembiayaan juga perbankan. Mereka juga terikat. Bagaimana dengan NPL-nya nanti? Seperti itu. Nah, ini yang harus diatur, disinergikan antara otoritas, antara pelaku, dan antara yang akan mengajukan. Seperti itu. Harapan saya dalam kurun waktu yang tidak terlalu cepat lah, ini bisa segera direalisasikan agar pertumbuhan kredit bisa bergulir dengan lebih baik. Seperti itu harapannya.